Muhammad sallallahu alaihi wasallam Senin 29 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan 22 September 2025 Masehi. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, kalam ilahi. Acara ketiga, sambutan dari pimpinan pondok atau yang mewakili. Acara keempat, ceramah agama. Acara kelima, doa. Acara keenam, penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Acara kedua, kalam ilahi, yang akan dibawakan oleh qori kita, yaitu Muhammad Nur Fadillah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, sambutan dari pimpinan pondok atau yang mewakili. Kepada Ustaz Syihal Putih dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa
وصحبه أجمعين أما بعد. Yang anak muliakan Bapak penceramah yang anak hormati Kepala Madrasah Aliyah dan Kepala Madrasah Salahiyah, para asatidz asatidzah dan para santriwan dan santriwati juga bisa datang pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di musala Ibadur Rahman, yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan pagi hari ini, anak mewakili Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darul Nabaah karena beliau tidak bisa ditinggalkan tugas kewajiban beliau, tidak bisa hadir di tempat ini. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah dan terlibat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pada pagi hari ini, mudah-mudahan nantinya apa-apa yang disampaikan oleh Bapak penceramah tolong disimak, diperhatikan, didengarkan dengan sebaik-baiknya. Apa saja nanti akan disampaikan beliau. Mungkin itu saja sebutan dari anak, dan berpanjang lebar. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara keempat, yaitu Mau'izatul Hasanah, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Hasan Asy'ari SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya kurang Abdul kalau diganjil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangatnya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi جمعنا في هذا المكان وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة
عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال أيضا في آية أخرى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك الشهيد والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarram yang Allah hormati Al-Ustaz Syihabuddin, yang Allah hormati Ustaz Hamsani, yang Allah hormati para asatidz wal ustadzat di Ma'hadi Darul Inabah rahimakumullah, wa jami'u talabah wa talibat di Ma'hadi Darul Inabah yarhamukumullah. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan yang penuh barakah ini, di tempat yang mulia ini, pada pagi yang cerah ini, karena mentari begitu menampakkan wajahnya di hari keberatan. Salawat serta salam semoga berlimpah dan tercurah kepada qudwah hasanah kita, panutan terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Walaupun hari ini adalah hari terakhir bulan Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah, namun ini jangan dianggap hari terakhir kita untuk mencontoh mensuri tauladan Rasulullah SAW. Bahkan kita jadikan sebagai tonggak awal, kita jadikan sebagai momentum kesempatan untuk lebih semangat lagi sampai bulan berikutnya, senantiasa kita tidak lupa untuk menteladani Rasulullah SAW. Kemudian terima kasih yang tak terhingga kepada pengasuh pondok pesantren ini, walaupun tidak bisa hadir karena tugas luar daerah, dan panitia penyelenggara Maulid Rasul yang telah percaya diri ulun untuk sama-sama berhadir di tempat yang mulia ini, di Pondok Darul Inabah yang tercinta ini. Bagi saya, ulun tidak asing lagi ke tempat ini karena rasanya yang kesekian kali. Bapak bilang, Bapak terima kali kita sampian ada yang berpindah ya. Nah, pertama waktu kami dulu bertugas di bagian PD Pondren Kemenang, ya waktu belum pensiun, sekarang sudah pensiun.
sekitar 6,5 bulan ya, sudah pernah tugas ya. Kemudian yang kedua juga bertemu ketika puasa terkadang khilaf, pernah dulu kita sholat Id bersama di sini. Kalau kalian Idul Adha atau Idul Fitri, ya Allah mungkin lupa ya. Kemudian yang selanjutnya juga pernah ke sini waktu ada beberapa santri di sini kesurupan. Nah, jadi kami dimintai bantuan untuk membantu tim ruqyah ya, supaya lekas keluar para jinnya. Nah, jadi semua dia ke sini sehingga ulun ada hasil ke tempat ini. Bahkan di samping kanan kiri ulun ini adalah kawan Milan. Jadi ini adalah hari reuni ya, reuni. Jadi bukan hal yang asing atau tidak aneh. Jadi bersyukur kepada dia yang beri kesempatan kepada ulun untuk sama-sama bisa berhadir di tempat ini merayakan Maulid Rasul SAW yang kebetulan diminta untuk memberikan mau'izah hasanah. Walaupun ibarat titik kita adalah dianggap melajari berkunjung. Nah, melajari tinggal kunjung artinya apa? Sekian berdaan para santriwati, para santriwan semua adalah tidak asing lagi yang namanya dengan Maulid Rasul SAW. Nanti sedikit aneh lagi. Cuma ini adalah sebagai untuk memperbaharui, lebih memperberi semangat saja, ya, supaya tidak luntur, supaya tidak lapuk, ya, supaya tetap selalu semangat. Makanya di awal tadi sengaja Bapak memberikan salam sampai 3 kali, ya. Kenapa? Pertama supaya menjauh salamnya adalah kompak, ya, kandas semangat, dan juga supaya juga salam sepertaan, ya, jangan sampai ada yang mantap atau ada yang guring, ya. Jadi nanti waktu disampaikan mau'izah sana santai saja, ya, ada satu khusyuk sampai beribadah besar, ya. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita di daerah Baraba ini yang namanya Maulid Rasul tidak asing lagi. Bahkan kalau tidak khilaf, daerah Hulu Jawa Tengah adalah yang paling meriah merayakan Maulid Rasulullah SAW. 1 bulan penuh dialog siang dan malam, luar biasa. Dan tidak kalah juga kita bisa dari Nabah juga merayakan Maulid Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu di kesempatan yang baik ini Bapak sedikit mengulas akan mengupas sebagian akhlak Rasulullah SAW yang perlu kita suri tauladani. Karena di saat majunya teknologi, majunya semacam zaman ini, kalau tidak diimbangi dengan bekal agama yang kuat dan kokoh, maka sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Kenapa? Karena pengaruh budaya, pengaruh hal-hal yang negatif sangat dekat dengan kita. Kenapa? Tinggal mainkan, ya, tinggal mainkan jari saja. Artinya lewat HP. Ini yang paling mempengaruhi kita bertahan, terutama bagi kaum remaja, anak-anak, bahkan dewasa pun tidak ketinggalan. Kalau salah menggunakan yang namanya hafid, maka akan berbahaya. Karena hafid laksana pisau bermata dua. Pisau bermata dua. Bisa jelas salah menggunakan akan membunuh kita, terutama membunuh karakter, membunuh budaya akhlak yang mulia. Akhir-akhirnya kita merasa miris, merasa sedih kalau di daerah yang penduduknya non muslim atau di daerah sekolah yang umum terjadi tawuran, terjadi mungkin pembulian dan sebagainya, itu agak wajar-wajar saja, ya. Walaupun
kadang bagus juga, ya. Ini terjadi sekarang bahkan di pondok pesantren, ya lah, ada terjadi kadang penidangan, bukannya pemburian, bahkan ada pembunuhan. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, melalui momen Maulid Rasul ini kita kembali angkat beberapa akhlak Rasulullah SAW yang perlu kita sudah tawadani. Namun sebelum kita membahas masalah itu, sedikit dikupas atau diingatkan bahwasanya ada beberapa peristiwa yang penting yang perlu kita ketahui ketika Maulid Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awal di tahun gajah. Kenapa di tahun gajah atau Amul Fil? Karena waktu itu waktu akan Maulid Rasulullah SAW kita sudah mendengar sejarah bahwasanya tentara Abraha ya dari negeri Ethiopia yang bergajah akan menghancurkan Ka'bah. Kenapa akan menghancurkan Ka'bah? Karena mereka iri, mereka tidak nyaman melihat di negeri Mekah itu banyak orang datangan untuk berkeliling tawaf di samping Baitullah. Walaupun waktu itu bukan orang-orang Islam, ya, tawaf mengenai Baitullah. Nah, karena mereka iri sehingga ingin menghancurkan Baitullah ini. Atau kalau perlu akan dibawa Hajar Aswad ke daerah mereka supaya jadi daya tarik sehingga orang banyak mengunjungi Habasyah. Namun ketika akan sampai ke negeri Mekah, di mana Abdul Muthalib kaki Rasulullah SAW waktu itu juga mendengar bahwa Mekah akan diserang oleh tentara Abraha yang bergajah. Namun beliau Abdul Muthalib dengan cekatan, dengan sadar diri bahwasanya ujar Abdul Muthalib, aku serahkan Baitullah ini kepada pemiliknya. Aku serahkan pada yang menciptakan Baitullah ini. Artinya benar-benar bulan-bulan usahakan. Ada kadang perlu kita menjaga seorang, serahkan pada ampunnya. Dengan ketawakan Abdul Muthalib, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan, tidak mau membiarkan Baitullah itu dihancurkan oleh tentara bergajah. Makanya Allah SWT telah mengabadikan hal ini di surah Al-Fil, ya, surah Al-Fil. Yaitu Allah kirimkan tentara burung. Tentara Allah dengan burung saja. Cuma tidak sembarang burung ababil yang membawa batu-batu dari api neraka. Batu panas luar biasa. Kalau secara akal burung tidak mau bawa ya lah. Karena ini burung bukan sembarang burung. Yang Allah kehendaki, Allah izinkan bisa bawa batu yang sangat panas. Ada luyuh, ada angin. Secara akal akan terbakar burung, tapi ini adalah Allah dari izin Allah Taala. Burungnya burung khusus Allah kirimkan. Begitu burung membawa batu-batu atau kerikil dari neraka, kemudian dikuburkan di atas tentara bergajah, maka otomatis tentara bergajah pun KO, ya, KO artinya lebih dahsyat daripada pistol, daripada senjata sekarang, ya. Dengan batu saja batunya kan dengan batu yang panas dari api neraka, sehingga para tentara bergajah bahkan gajahnya pun ikut terjatuh. Bagaimana Asfi makul, Allah Ta'ala Asfi makul bagaikan daun yang dimakan oleh ulat, runtuh, pindah sedikit hancur tentara bergajah, baik orangnya maupun gajahnya dengan izin Allah SWT. Kemudian ada peristiwa yang lain juga
menjelang lahirnya Rasulullah SAW, di mana api yang lama disembah oleh para penyembah api, ya, para penyembah api yang ribuan tahun tak pernah padam, seketika padam api itu. Pajah api yang sembahan para penyembah api waktu itu pajah. Dan bahkan berhala-berhala yang berada di sekeliling Ka'bah pun pada bergelimpangan, ya, rambangan. Itu di antara peristiwa yang terjadi menjelang lahirnya Rasulullah SAW. Ini adalah ta'ziman wa takriman li maulid Rasulullah SAW, untuk mengagungkan dan untuk memuliakan lahirnya sang pembawa risalah Allah SWT untuk mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Karena di saat itu yang berlaku adalah hukum rimba. Di saat itu di dunia ini yang berlaku adalah hukum rimba. Artinya apa? Yang berkuasa itulah yang menang. Nang sugih itulah yang menang. Yang berkuasa, punya jabatan, punya kekuasaan, itulah yang menang. Sementara rakyat biasa, rakyat jelata akan tertindas, tidak punya kekuatan, tidak punya daya. Bahkan waktu itu terjadi perbudakan jual beli manusia. Di manusia nang uyuh-uyuh, manusia nang kada berdaya, atau orang-orang miskin, istilahnya orang fakir miskin, dijual belikan. Nah, pada waktu itu, sehingga wajar Allah SWT memutus Nabi terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memberikan dunia ini supaya baik, supaya bagus. Hadirin rahimakumullah, itu diantara peristiwa yang terjadi menjelang lahirnya Rasulullah SAW. Bahkan waktu itu, waktu lahirnya Rasulullah SAW itu pun, ya, binatang-binatang dari izin Allah bisa berbicara, ya, dengan bahasa Arab, ya, semangat terus, ya, Bang. Itu aja, itu nggak bisa lagi. Kita patut ikraman dari ta'ziman di maulid Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Ini sudah isyarat bahwasanya yang akan lahir adalah orang yang paling mulia. Yang akan adalah orang luar biasa. Arti sekarang ada insan paripurna, manusia yang sempurna. Hadirin rahimakumullah. Nah, baiklah, kita sedikit mengupas sebagian akhlak Rasulullah SAW. Nah, seperti itu kita bersawar dulu lah. Karena ya Rasulullah, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang menyukai, mencintai sesuatu, maka dia memperbanyak mengingatnya. Oleh karena itu, sebagai bukti cinta pada Rasulullah SAW, mari kita bersalawat terlebih dahulu, ya. Salawat yang pendek aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
Di antara akhlak Rasulullah SAW yang perlu kita tahu lagi adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Adalah Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik ciptaan dan akhlaknya atau perangai. Kenapa Rasulullah SAW orang yang terbaik ciptaan dan akhlaknya? Ya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Bahwasanya Allah ya Rasulullah yang telah menggembleng akhlakku, jiwaku, lalu Allah yang memperbaiki akhlakku atau adabku. Jadi wajar Rasulullah telah memiliki akhlak yang mulia, yang paling mulia. Bahkan Allah telah menubuatkan akhlak Rasulullah yang paling tinggi dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Bahwasanya engkaulah sesungguhnya engkaulah Jalla Ta'ala yang memiliki benar-benar memiliki la'ala, Allah taukid kan, benar-benar la'ala memiliki khuluqin 'azim, perangai yang mulia atau yang agung. Ini isyarat bergambaran kalau Allah itu sudah menobatkan hambanya, berarti tidak salah lagi, pas sudah, ya, pas sudah. Berarti isyarat kepada kita berdaan bahwasanya kita harus dan bahkan wajib memuliakan Rasulullah SAW, karena Allah sendiri sudah memuliakan Rasulullah SAW. Di antara bukti Allah memuliakan Allah Rasulullah SAW dengan firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Ini Allah berfirman memakai fi'il mudhari yusallu, ya, yusalluna, pakai fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari istilahnya apa, pakai present continuous tense, ya lah. Nah, artinya senantiasa berlangsung, sekarang dan akan datang, kada putus-putusnya, kada henti-hentinya, terus menerus. Artinya Allah dan malaikat berserah kepada Rasulullah SAW. Maka lalu Allah menyuruh, wahai orang beriman, berserahlah kepada Rasulullah SAW. Nah, mungkin kita bertanya, kayak apa salawat yang baik kepada Rasulullah, atau salawat apa yang terbaik kepada Rasulullah SAW? Salawat Fatih kan? Salawat Nariyah kan? Salawat Jibril kan? Menurut Bapak, salawat terbaik adalah salawat yang terpakai. Salawat yang dibaca itu terbaik. Nah, kalau ingin salawat yang banyak hubungannya, tentunya maka salawat yang ada. Salawat Jibril sallallahu alaihi, paling singkat, sallallahu alaihi, atau sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, atau sallallahu alaihi Muhammad, secara aja kayak bagusnya. Yang penting yang dipakai itu yang terbaik. Dan berapa banyaknya bersalawat? Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ujar sahabat, berapa lawas ulun menggunakan waktu dalam sehari bersama dengan kau wahai Rasul? Setengah hari kan? Ujar Rasulullah, boleh. Kemudian sahabat tak pulang seharian kan? Ujar Rasulullah, boleh. Nah, berarti tidak ada batas. Kita jaga yang menyadangane berapa sadar, berapa sanggup, berapa hakun, berapa sanggup. Punya kau apa? Kita rutinkan berserah kepada Rasulullah SAW setiap hari. Kenapa? Karena di samping Allah menyuruh bersalawat, Rasulullah dalam sabdanya juga menjelaskan, man shalla alayya marram sallallahu alaihi asyra marrat. Siapa yang Rasulullah bersalawat pada satu kali, maka Allah bersalawat padanya 10 kali.
Dan hebatnya salawat itu adalah pasti diterima oleh Allah Ta'ala dan pasti berpahala. Tapi kalau ibadah yang lain belum tentu. Bila ada ikhlas parai, bila riya parai, bila ujub sum'ah dan sebagainya penyakit batin masih ada, itu tidak bernilai. Kalau ibadah yang lain itu dibaca salawat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di antara akhlak Rasulullah yang perlu kita contoh adalah banyak Rasulullah SAW adalah orang yang tawadhu. Tawadhu maksudnya apa? Merendahkan diri. Orang yang merendah hati. Orang yang ada penyinggungannya. Nah, benar rendah hati. Rasulullah itu kalau dia disinggung, kalau Rasulullah itu dihina, dicaci, enjoy aja, ya santai aja, ada tersinggung. Ya, Rasulullah dihina untuk pergian sidin, Firmanidin itu diganggu, dihina, dicaci, dicemooh, Rasulullah masih tak briefing. Ya, kamu tak briefing, sidin. Kenapa? Karena beliau kan memang marifasi Allah Ta'ala yang terbagus, ya. Ibaratnya makamnya tertinggi sudah. Tapi kalau syariat Allah diganggu, syariat Islam itu dilecehkan atau apa istilahnya diganggu atau dihalang-halangi, maka Rasulullah maju yang pertama membela agama Allah Ta'ala. Jadi kalau syariat Islam diganggu, contohnya apa? Hendak sebenarnya awal diganggu kan? Atau hendak berzakat ada melarang, berarti kan diganggu. Atau hendak puasa ada melarang, diganggu. Maka Rasulullah yang pertama terdepan untuk membela. Tapi kita kebalikannya. Kalau pribadi kita dihulu-hulu, diganggu, tersinggungnya lah. Nah, langsung kita tersinggung, naik darah. Itu kita. Nah, ini bedanya. Tapi kalau syariat Islam diganggu, kita enjoy saja. Itu kita sekarang. Nah, itu kebalikannya. Karena sudah akhir zaman. Kalau zaman Rasulullah SAW, itu syariat Islam 100% bisa terlaksana. Zaman Rasulullah SAW. Makanya ya Rasulullah, ahsanul quruni qarni. Masa-masa yang terbaik adalah masaku, zamanku, abadku. Ya Rasulullah yang terbaik. Haji zaman kemasan zaman Rasulullah. Semuanya kemudian berikutnya. Batu yang kedua hanya zaman sahabat. Hanya zaman tabi'ah, zaman tabi'ahnya sampai sekarang. Berarti zamannya semakin tua, semakin lama, semakin baik, ya. Walaupun pada zahir, pada lahir semakin maju teknologi, contoh akhlak untuk akhlakul karimah, untuk penerapan hukum Allah semakin merosot, semakin kacau, ya. Contohnya apa? Wah ini banyak membela yang bayar, bukan bela yang benar. Wah ya kebanyakannya. Walaupun salah, hanya bayar bisa dibenarkan, dipilih itu sekarang yang terjadi. Itu contoh karena jamaah semakin rusak. Kemudian contoh yang lain, ya banyak terjadi kriminalitas, kriminal terjadi di mana, ya kejahatan terjadi di mana sekarang ini. Itu contoh jamaah semakin rusak. Nah oleh karena itu di momen yang mulia ini atau bulan ini itu sebagai penyemangat kembali kita menyemangati diri kita untuk senantiasa mentauladani Rasulullah SAW dalam segala lini kehidupan. Jadi contoh Rasulullah ini adalah kita contoh di semua aspek kehidupan, bukan hanya di bidang apa istilahnya beragama, bahkan bernegara pun Rasulullah memberikan contoh. Jadi di semua bidang kita contoh Rasulullah SAW. Jadi dari satu Rasulullah adalah tawadhu. Orang yang tawadhu ujar Rasulullah, man tawadha
siapa yang bertawadhu sama merendahkan diri, Allah akan angkat derajatnya. Ya, Allah angkat derajatnya. Jadi kita ada rugi. Bahkan ya Rasulullah, laisa syadidu bis-sur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Bukanlah orang yang kuat itu karena menang bulan kadang, menang karate kadang, menang judo kadang, menang apa istilahnya silat kadang. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Hanya saja orang yang dianggap kuat, pemberani menurut Islam, menurut Rasulullah adalah orang yang sanggup, ya, orang yang sanggup mengendalikan dirinya ketika marah. Ya. Waktu dipancing supaya marah, supaya sarik, sanggup dia meredamnya. Itulah orang hebat ya Rasulullah. Itulah orang yang kuat. Nah, jadi bila kita dipancing supaya marah, supaya sarik, kalau kita menahan, itulah orang yang kuat ya Rasulullah. Seandainya kita dalam keadaan marah, dalam keadaan sarik, maka kayak cara mengobatinya, kayak cara untuk memadamkannya. Pertama, rubah situasi, rubah keadaan. Pokoknya kita harus berdiri, mau duduk. Karena duduk, mau berapa? Ya, masih juga sarik, mau duduk. Ya, mau baik, mau duduk. Imam Bawang sih juga sarik, mau seperti yang 2 rakaat, misalnya akan sarik lagi. Kenapa? Karena syaitan itu diciptakan dari api, dan api dimadamkan dengan air. Itu rahasianya. Jadi kalau kita berwudu, insya Allah api sarik berwudu. Pertama kali bawa diubah keadaan suasana. Yang kedua bawa wudu. Nah lebih penting lagi ada niat untuk baik. Niat dulu. Niat untuk baik, untuk ada jalan, untuk jangan sarik. Nah. Bahkan ada di antara mutiara hikmah tawadhu takun kan najmi laha linawir ala safahatil ma'i bahwa rafi'un. Tawadhu takun kan najmi, bertawadhulah, berendah dirilah kamu. Takun kan najmi, saya Anda akan menjadi bagaikan bintang di langit. Laha linawir ala safahatil ma'i bahwa rafi'un. Nah mana bintang di langit dilihat di permukaan air, hawa cuma iya kirinya tertinggi, ya. Hawa dilihat di banyak permukaan air, ya kelihatan bintang. Nah kelihatan. Tapi walaupun kelihatan di bawah, dia tinggi. Itulah perumpamaan orang yang tawadhu, Allah tinggikan derajatnya. Wala takun kabdukhan, dan jangan kamu jadi bagaikan dukhan. Bentuk dukhan, dukhan itu adalah bahasa kita jembul, asap. Asap itu adalah iktibar, ada perumpamaan bagi orang menang sombong, ya. Tawadhu aja sombong ya lah. Nah, orang yang sombong dirumpamakan bagaikan asap. Wah, asap jago, asap naik ke atas. Sampai ke atas langit adalah hilang. Nah, itulah asap. Ketika orang sombong nanti ada nilainya, bahkan apa? Orang yang merasa tinggi, Allah akan merendahkan derajatnya, berikannya. Ya. Jadi man tawadha'a rafa'ahullah, ya. Man takabbara wada'ahullah. Jadi siapa yang berendah diri atau rendah diri, Allah tinggikan derajatnya. Sebaliknya orang yang merasa tinggi, Allah turunkan, Allah hijik rasa mampunya, Allah rendahkan, Allah pinjat derajatnya. Nanti ada nilai. Walaupun asharat, ya. Orang menilai yang haram karena takutan menilai, yang takutan karena mungkin menjaga, ya. Tapi kalau di belakang, insya Allah di orang ya lah. Orang ada korban.
dibuka beneran sementara. Jadi kada ada untungnya kalau kita memelihara sifat takabur, tapi kita biasakan bersifat tawadhu, merendahkan diri. Jadi Rasulullah tadi kalau kepribadiannya diganggu tetap enjoy saja, tak boleh bawa. Tapi kalau Rasulullah kalau nilai-nilai Islam atau syariat Islam itu diganggu, nah Rasulullah maju ke depan membela mati-matian karena bulu. Hadirin yang Allah, kita satu sifat Rasul adalah tawadhu. Kemudian bukti tawadhu yang lain bahwa Rasulullah adalah tidak tersinggung atau bahkan sangat pemaaf. Di antara kebiasaan Rasulullah adalah setiap hari Senin memberi makan pengemis yang buta, bahkan orang Yahudi, orang Yahudi dimakan Senin setiap hari dengan lemah lembut. Ya. Dimakan padahal kan Islam tuh. Orang buta di pinggir jalan, bahkan Yahudi pada Islam. Itu bukti Rasul luar biasa mulianya. Kalau kita mungkin kalau ada aliran, ya, ada sepaham, mulai, karena ya tidak gubris dan tidak memperhatikan. Jadi hal itu Rasulullah lakukan setiap hari. Bahkan waktu Rasulullah itu mau memberi makan orang Yahudi tadi, fakir pengemis tadi, begitu memberi makan dimaki-maki Rasulullah. Padahal berbeda Rasulullah kadang-kadang tukang sihir, kadang-kadang orang gila. Rasul tetap jadi nyopek, ada disinggung. Ada sehari kalau kita langsung ya lah. Sudah makan dia pulang, diwarahkan atau diganggu atau di mulut. Tapi kalau Rasulullah ada, bahkan Rasulullah tidak menampakkan dirinya sebagai Rasulullah. Dan ada Rasulullah istilahnya tetap berakhlak mulia kepada orang yang miskin tadi, orang pengemis tadi. Kemudian yang akhlak Rasul yang lain adalah bahwa Rasulullah adalah benar-benar membela umatnya, ya, demi umatnya, membela umatnya. Kadang membela keluarga atau kadang membela istilahnya orang-orang terdekatnya kadang. Contohnya Rasulullah SAW ada dalam hadis beliau di antaranya ujar Rasulullah likulli nabiyyin da'watun mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi itu ujar Rasulullah Allah berikan dua pamungkas, dua yang wajib mesti terkabul kalau digunakan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, maka setiap nabi ujar Rasulullah bersegera menggunakan doanya itu waktu di dunia. Illa ana jadi aku. Fa ini akhbatu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah man la yusyriku billahi syai'an. Jadi ujar Rasulullah, aku kusembunyikan doa itu karena menggunakan di dunia, karena aku menggunakan. Kenapa? Untuk syafaat bagi umatku di hari kiamat. Bagi yang kada mensyirikan Allah Taala, yang beriman kepada Allah dan ada syirik kepada Allah Taala, itu akhirnya dapat jaminan syafaat Rasulullah SAW. Ya. Karena Rasulullah akan menggunakan doanya waktu dunia doa pamungkas. Contohnya apa kalau menggunakan doa pamungkas? Waktu Rasulullah pulang dari negeri Taif, karena dilempari oleh bangsa Taif dengan batu, ya, waktu berdakwah ke sana, hijrah ke sana, tadi terima bahkan dilempari dengan batu sehingga berdarah Rasulullah. Akhirnya pulang Rasulullah balik. Di tengah jalan disapa oleh malaikat, uji malaikat, wahai Rasul, izinkan aku membinasakan, hancurkan bangsa Taif karena telah mengganggu engkau, wahai Rasul, telah menyakiti engkau. Apa Rasulullah jawab? Kalau bisa. Kalau kita kita bertawar ya lah. Kalau kita itu disakiti, kita rahat, kita disiksa, ada menaruh diri batu, wah langsung. Kada pikir karenanya lagi, langsung lihat ya lah. Kalau asik. Rasulullah ada, jangan Rasulullah bisa. Kenapa? Fa'inahum qaumun la ya'lamun. Karena mereka adalah kaum yang tidak paham, tidak mengerti ya.
akan mati. Atau luar biasa Rasulullah. Sudah diazab, disiksa, dicabut bentuk bendera presiden, kada membalas. Nah, itu bukti Rasulullah benar-benar memperhatikan umatnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian bukti yang lainnya bahwa Rasulullah sangat sayang pada umatnya adalah waktu beliau hendak menaiki burak, ya, Isra Mi'raj. Uji Jibril Rasulullah, wahai Rasul, ya Rasul kayaknya dulu kenapa? Apakah umatku yang betul memakai dari kiamat? Ya, bicara Rasulullah. Akhirnya turun ayat, ya. Yauma nahsyurul muttaqina lir-rahmani wafda. Pada hari itu kaina ujar Allah akan kami giring, akan kami halau orang yang bertakwa, wafda bertumbangan juga. Wafda juga tumbangan. Artinya apa? Walaupun seandainya dan jangan seandainya di dunia ini kada mampu, kada sawal korban, kada sawal beli korban, tapi asal dia takwa itu ada jaminan akan bertumbangan di hari akhirat. Wafda. Nah. Hadirin rahimakumullah. Itu bukti Rasulullah adalah sangat memperhatikan umatnya. Nah, oleh karena itu kita sebagai umatnya jangan kurang berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Kayak apa cara kita berterima kasih kepada Rasulullah SAW? Pertama, kita tidak lain adalah sebanyak mungkin berusaha untuk mentauladani akhlak Rasulullah SAW atau mengikuti sunnah-sunnah beliau, baik lewat hadis-hadisnya atau perbuatannya. Kita ikuti, kita umpati. Kayak apa umpati? Sedangkan kita kalau ketemu Rasulullah, tak dapat Rasulullah, kita dia adalah melewati kitab-kitab hadis, kitab-kitab, ya, hadis Rasulullah. Kita kada paham kayak apa? Nah, kita melewati pengajian-pengajian. Oleh karena itu sampai yang bertanya sangat beruntung bisa di pesantren ini karena diajarkan bahasa Arab. Karena dengan bahasa Arab itu ada kunci kenapa kau baca kitab, sehingga kau memahami seorang. Karena bila baca kitab seorang kau memahami itu lebih afdal daripada hanya sekedar membaca kitab putih. Nah, langsung artinya, langsung terjemahannya. Memang praktis bang, cuma karena terkadang bisa aja sesuai maksudnya. Nah, antara isinya dengan terjemahannya. Kan terjemah itu tergantung yang terjemah. Kalau terjemah ilmunya dalam, ya bagus terjemahnya. Kalau terjemahannya, apalagi alirannya beda, nah itu bahaya. Bisa ada pas maksudnya. Nah, oleh karena itu, yang pertama saya beruntung bisa sekolah di pesantren ini. Maka jangan sampai putus di tengah jalan, ya. Ijazah putus di tengah jalan. Artinya lanjutkan terus semangat. Untung orang tua bisa menjalankan di pesantren ini. Hadirin yang berkumpul. Kemudian cara kedua kita berterima kasih kepada Rasulullah adalah memperbanyak bersalawat, memperbanyak salawat. Pernah udah mendengar kisah, ya, kisah apa kisahnya? Waktu Abuya Guru Danau masih hidup, ya beliau kehilangan guru sekumpul atau guru sekumpul, ya Bapak Kiai Haji Zainal Abdul Wahid, ya. Waktu saya bilang kepada guru sekumpul, ujar guru sekumpul, dia guru Danau berapa kali bersalawat setiap hari? Ujar guru Danau guru bersalawat 30.000 kali sehari, 30.000 kali sehari. Ujar guru sekumpul tambah lagi, bingung kan? Guru Danau bingung. Arti 30.000 itu sudah luar biasa banyaknya. Yang baru kita sambung ya jalan lah. Jangan 30.000, 10.000 ya. Jalan. Nah. Akhirnya apa? Balik ke kampung penasaran yang guru Danau. Biar urus kumpul, biar berapa kali sehari? Oh, jadi 100.000 kali.
1.000 kali bersalat setiap hari, luar biasa. Jadi kadang-kadang kayak apa makam beliau, kayak apa beliau Allah tinggi derajatnya, ya. Luar biasa. Waktu haul Rasulullah beberapa juta hadir, itu bukti bahwasanya Allah memuliakan beliau. Itu dia orang-orang yang memang ada terbuka hatinya, masih ada yang mengadakan sesat. Nah, jalan ada terbuka hatinya, mengadakan sesat acara haulan bagi mereka terbuka. Hadirin yang terhormat. Nah, kembali ke kita bersadar ya tadi semampunya. Karena tadi kan sahabat pernah bertanya pada Rasulullah, wahai Rasul, berapa waktu menggunakan bersama beliau? Sehari kah? Setengah hari atau berapa? Ya Rasulullah, terserah kamu. Ya. Artinya siapa kawan? Artinya bagi kita semampunya, asal jangan parai. Ya, asal jangan parai. Karena apa? Bila kita parai, maka kita akan jauh daripada dia boleh Rasul sebagai umatnya. Ya. Nah. Karena Rasulullah man ahabba syai'an akthar min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, akan terlaya memperbanyak mengingatnya dan menyebutnya. Nah, oleh karena itu kita hendaklah setiap hari jangan kulir berselawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tadi kita sudah jelaskan di antara keutamaan selawat adalah pasti Allah menerima selawat akibatnya dan pasti bernilai. Kalau ibadah yang lain belum tentu dia akan ikhlas, ya. Ada riya, ada ujub atau ada hasad, akan bernilai, akan hilang nilainya dengan sebab kita ada riya atau ada ujub atau ada penyakit batin yang belum terobati atau belum bisa untuk menghindarinya. Hadirin yang Allah. Nah, oleh karena itu di kesempatan yang mulia ini kita sebagai umat Rasulullah SAW hendaklah senantiasa untuk tidak jemu-jemunya. Pertama, menggali kayak apa akhlak Rasulullah SAW, mencari tahu, menggali kayak apa akhlak Rasulullah SAW. Kenapa belum pakai belum ulur umpatik. Jadi kita jangan beridola dengan bintang film, ya, beridola dengan orang-orang yang dianggap Wah sekarang kita cukup beridola dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah idola yang paling bagus, top markotok. Nah, itu Rasulullah. Jangan bermain pada yang lain. Karena Rasulullah pemimpin dunia akhirat. Di dunia Rasulullah di kalangan akhir terkenal dengan nama Ahmad. Di muka bumi terkenal dengan Muhammad. Di akhirat terkenal dengan Abdul Qasim. Itu ngaran Rasulullah SAW. Jadi ngaran Rasulullah itu adalah banyak. Maka kalau kita mendengar nama Rasulullah itu disebut, kita hendaklah dengan bersalawat minimal sallallahu alaihi lima. Nah, kata Allahumma shalli alaihi wasallam wa barik alaihi, itu bagus lagi. Karena apa? Bila kita ada bersalawat kalau Rasulullah itu disebutkan namanya, itu dianggap oleh Rasul orang yang bakhil, orang yang pemalar. Jadi bukannya orang yang pada bersedekah atau pada menginfakkan hartanya, ya jangan dianggap pemalas. Karena bahkan orang yang pemalas sesungguhnya adalah orang di mana nama Rasulullah disebutkan ada bersama pada Rasulullah SAW. Maka kita perlu tahu marah-marah Rasulullah SAW. Banyak di antaranya apa? Ahmad, Muhammad, Toha, Yasin, maksudnya tuh ya. Makanya di Al-Quran itu kita baca Yasin, bertahan baca Sallallahu Alaihi Wasallam atau Sallallahu Alaihi, kita terus itu bertahan dulu. Atau umpamanya Toha, ya bertahan loh Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya teruskan bacaan. Jadi kita perlu tahu arah Rasulullah SAW yang banyak. Jadi bukan hanya Muhammad, bukan hanya Ahmad, tapi ada karangan beliau yang lain. Itu kalau tidak salah itu ada lengkapnya di dalam kitab Dalil Khairat, ada Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia. Jadi tanda kita berterima kasih kepada Rasulullah SAW sebagai umatnya adalah tadi jangan bosan-bosannya, jangan jenuhnya menggali
akhlak Rasulullah SAW. Dan yang tadi sudah kita ajarkan tentang tawadhu, merendah diri, dan tentang adalah peramah, ya, belas kasihan, dan juga sangat memperhatikan akan umatnya. Sehingga ada dijelaskan man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak memperhatikan urusan orang-orang Islam, urusan orang beriman, maka bukan termasuk golongan mereka. Jadi kita hendaklah senantiasa memperhatikan urusan umat. Artinya apa? Kita sesama saudara Islam, kita adalah saudara kita, walaupun berada di ujung dunia. Contohnya di Gaza, ya, Palestina. Dikala kawan-kawan kita di Gaza itu dibom, ya, dianiaya, dibombardir oleh para tentara Israel, nah kita minimal kita dengan doa, membantu dengan doa. Atau bila ada orang yang menggalang dana, sumbang semampunya, ya, sumbang. Kawan-kawan, jangan acuh-acuh, karena itu saudara kita juga. Hadirin rahimakumullah. Dan dari hal-hal yang boleh diperhatikan dari akhlak Rasulullah, di samping tawadhu, di samping tadi adalah memperhatikan umat, juga kita jangan sampai cepat naik darah, naik emosi yang tadilah. Jadi kalau kita sanggup mengendalikan diri di kala marah, di kala timbul rasa kada nyaman, naik darah, itulah menjadi seorang orang yang kuat, orang yang kuat. Dibilang kalau kita mengendalikan diri, jika ada terpancing emosi, itulah orang yang kuat. Hadirin rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan dengan sekilas kita memperingati Maulid Rasulullah SAW ini, kita dianggap oleh Allah SWT, ya, sebagai umat Rasulullah yang benar-benar Rasulullah pun menganggap kita sebagai umatnya. Amin. Dan juga kita mudah-mudahan Allah berikan senantiasa gemar hati menuju bersama pada Rasulullah SAW. Karena siapa yang berbanyak bersama Rasulullah itu nanti itu ada jaminan kainan panjang masuk surga, insyaallah ada jaminan. Ada jaminan dapat syafaat Rasulullah SAW. Karena kalau kita tidak ada bersyafaat, itu celaka 12, ya. Kenapa celaka 12? Karena kita kalau mengandalkan amal aja rawa, mengandalkan amal kan masuk surga, ya. Kalau kadang dengan syafaat Rasul, kalau kadang bukan dengan rahmat Allah Taala, ada banyak masuk surga. Nah oleh karena itu kita senantiasa menggali ilmu agama, sehingga kita akan senantiasa lebih cinta pada Rasulullah SAW, sehingga tahu kayak apa akhlak Rasulullah SAW. Dan juga kita senantiasa memperbanyak salawat pada Rasulullah SAW. Karena salawatlah amal ibadah yang termulia yang pasti Allah kabulkan, ya, dibanding amal ibadah yang lain. Nah dengan demikian mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaat yang bisa disampaikan ini oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa. Untuk memimpin bacaan doa, saya mintakan kembali kepada Ustaz Hasan Asy'ari SPD. Dipersilakan. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام شهود الله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
المرسلين إلى الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في العلم التأويل اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية وتوفيق الاستقامة وحسن الخاتمة نعوذ من سوء الخاتمة اللهم اقسمنا من الشرك واغفر لنا ودون ذلك وارزقنا الإخلاص في الطاعة والتقوى وارزقنا لذة الأمرية وشكر الكريم والشوق والإرادة يا ذا الجلال اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل قربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان والبر والتقوى وكره إلينا الفسوق والعصيان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك أنت الوهاب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا يا غيب توسلنا إليك يا حبيب تقضي حاجاتنا قريب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين منكم Taqabbal ya Karim. Memasuki